kasih. Jadi selanjutnya ya Pak Mulyadi. Ya. Nama saya Mulyadi dari Prodi Sejarah dan Islam. Terkait dengan materi toponimi, kalau saya melihat di kamus secara sederhana bahwa toponimi adalah cabang dari ilmu onomatik atau onomologi ya, yang terkait dengan penyebutan nama, dan toponim ini dari rupa bumi gitu. Nah, terkait dengan penamaan nama tempat, saya ada pengalaman ketika saya di Jogja. Saya melakukan penelitian di 3 tempat, tapi di perpustakaan sebenarnya, bukan ilmu sejarah, dan tetapi dalam perjalanannya menemukan sejarah gitu. Jadi ketika saya meneliti, ada di salah satu perpustakaan itu di Universitas Indonesia UI, UNY dan UIN Sunan Kalijaga. Nah, di UI itu ketika renov perpustakaan yang semula mau dibuat 4 lantai gitu kan, dibuat 4 lantai, ternyata bentuknya kotak. Ketika mau dibangun itu ada candi di depannya itu. Akhirnya sampai sekarang kalau kita mau ke UI itu bentuknya melingkari candi. Dan kemudian karena ada candi, di pemerintah di sana, di cagar budaya ada ditempatkan, ada yang menanganinya. Nah, terus saya tanya kenapa nama candinya itu Kimpulan. Jadi saya tanya kenapa namanya Kimpulan. Ternyata untuk menentukan nama itu ada 3 cara katanya. Pertama dari prasasti. Kalau dia ketemu prasastinya, seperti di daerah Jawa itu prasastinya sudah ada namanya, misalnya Orjomran dan sebagainya, akhirnya dia sebut, sudah dapat langsung kan. Nah, lalu kemudian kalau tidak ada penamaan orang-orang zaman dahulu, masyarakat zaman dahulu, seperti nama-nama di Palembang, kebanyakan kita dari nama-nama masa lalu gitu. Lalu yang ketiga dibilang dari geografinya. Nah, karena di situ tempatnya waktu itu namanya Kimpulan, maka candi itu dibuat Kimpulan. Jadi ada 3 macam cara menentukan nama. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya ingin menanyakan juga ya tentang untuk meluruskan nama-nama yang berkembang di Palembang ini kan. Nah, mungkin metode apa yang dipakai, atau kemudian juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa inilah nama yang benar untuk menghindari ada kemungkinan ada konflik perebutan nama dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada metode atau ada cara khusus yang kita di ilmu sejarah atau di memang kita punya dari narasumber juga ada cara tertentu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang Ican, ada 3 pertanyaan dari Pak Edi. Yang pertama itu tentang sejarah mengapa penamaan suatu tempat seperti Bagus Kuning, misalnya Pulau Salah Namo itu, nama jalan dan lain-lain itu. Jangan dibahas itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Mulyadi tentang nama-nama tempat yang ditentukan dengan tempat yang bersejarah lah, misalnya ada di situ ada candi, ada nama orang misalnya, atau secara geografis kan. Nah, kemudian itu untuk meluruskan nama-nama yang ada di Palembang ini, bagaimana metode caranya untuk meluruskan itu dengan bukti-bukti yang otentik. Yang ketiga, Pak Masyur, ini ngapa BKB ini penamaan ini berubah menjadi BKB, karena dulunya kan keraton, kan? Keraton Kota Besar, adanya KKB. Jadi, kalau di Palembang, apa hukumnya uang yang berubah nama itu? Nah, yang pertama. Yang kedua tentang Bukit Seguntang ini ya. Jadi beliau ini kan dosen bahasa Arab juga, sejarah peradaban Islam. Tentu kaidah dalam bahasa Arab Melayu itu dia sangat diperhatikan. Ya, tentang kaidah cara membaca Arab Melayu itu. Nah, jadi di sini beliau menanyakan tentang kalau di sejarah Melayu atau naskah manuskrip Melayu, sejarah Melayu Salatul Salatin seperti apa itu lafaz atau kata-kata Bukit Seguntang itu, cara
lafal atau penyebutannya itu atau se atau si. Nah, jadi aja. Baiklah, sebenarnya pertanyaan apa sesi ini paling menakutkan saya sebenarnya. Sebenarnya kalau ujian promosi tidak lulus saya ini. Pertanyaannya luar biasa. Tapi ketika kemarin Ustaz Ali mengajak saya pikir kalau saya tidak terima dalam hati ini Pak Ustaz, baru saya ungkapkan Ustaz Ali, saya melewatkan peluang untuk mengangkat persoalan ini. Jadi saya ambil risiko. Saya pikir saya mungkin akan keliru. Tapi kalau saya tidak mengambil momen ini di lingkup Sivitas Akademika UIN Raden Patah, itu akan ada semacam proses yang saya abaikan, ya. Itu yang namanya kesempatan yang tidak akan datang dua kali bagi kita untuk mengangkat persoalan ini. Jadi kan harapannya juga kan mahasiswa nanti bekerja di banyak tempat, termasuk ada kemungkinan nanti bekerja di pemerintahan. Jadi mereka lah yang diharapkan menyampaikan ini, menyuntikkan informasi ini kepada minimal di kantornya. Apalagi Pak Edi Ramdan ini kan bagian humas lagi nih kan. Jadi yang kepala wakil kepala sekolah bagian humas yang memang butuh hal-hal seperti itu. Jadi saya berani mencoba mengambil itu. Saya pikir harus saya terima seperti itu supaya ada momen untuk menyampaikan itu dalam suatu lingkup ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi pertanyaan Pak Edi Ramdan tadi sebenarnya kan memang juga perhatian kita bersama juga tentang penamaan itu, memang apalagi juga mungkin guru Pak. Jadi guru juga mungkin saya pernah ngobrol dengan guru-guru, kan ada sekolah alam kita. Sekolah alam itu selalu saja fokusnya alam, ya alam secara fisik sih, artinya soal botani, flora, fauna, tapi tidak pernah berpikir soal alam secara sosial. Jadi mereka cuma, yang saya ingat, yang saya perhatikan anak sekolah alam itu bawa kaca besar melihat daun, ini jenis daun apa segala macam, ya. Jadi bahkan sekarang dengan Google tinggal foto sudah ketahuan penelusuran. Tapi kalau nama jalan, Bapak Ibu kalau mau coba fotolah nama jalan. Apa ada keterangan tentang nama jalan? Tidak ada, belum ada. Jadi kita di situ kesempatan kita, jadi mendorong rasa ingin tahu mereka, curiosity mereka dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai mereka pikir saya Pak, tahunya rumah kalau yang rumah adat Papua Honai dia tahu, Bopen Digul dia tahu, tapi dia tidak tahu Bopen London di Sumsel ada Bopen London dulunya. Jadi yang seperti itu, orang pergi ziarah kemana-mana, di sebelah rumahnya ada keramat, tak tahu dia. Nah, syukurlah di sini ada tokohnya yang galak, jadi Cik Wan yang galak ziarah. Jadi kemana-mana dia ziarah sampai ke Turki sana. Bukan saya mau ngecilkan Pak, maksud saya bagus itu Pak. Tapi kok yang di sebelah rumah kadang-kadang kuburan yainya dia beda ini. Nah, maksud saya itu yang mendorong kita untuk itu. Oke, mungkin saya jadi menyimpang. Jadi kemudian soal nama tadi ya Pak, soal nama betul memang ada cerita tentang nama itu, tapi tampaknya tidak bisa kita sebutkan Pak. Kalau yang dua tadi masih bisa Pak, yang satu tidak bisa disebutkan Pak. Takutnya nanti ada yang memposting ramai gitu Pak, dipanggil ke sana kilometer 4 viral gitu Pak. Jadi terpaksa tidak usah disebut dulu yang salah nama itu Pak. Takut nanti dipotong orang Pak, jadi ceritanya repot kita. Tapi satu yang menarik Pak, saya menemukan kemungkinan Pak Mansur, saya mungkin mohon maaf kalau saya kelewat berani ini ngomong, karena mungkin saya tidak punya beban di sini ya. Jadi Pulau Borang tahunya kita kan kalau kita mau akreditasi ngisi Borang kan, formulir Bapak Ibu ya. Ibu sekretaris sekolah dari tahu betul soal Borang itu. Rupanya saya pernah lihat foto Borang itu perangkap harimau. Jangan-jangan memang kalau menurut naskah di pulau itu banyak sekali diletakkan meriam ketika perang pada masa itu. Jadi semacam perangkap. Jadi ketika masuk ke situ terperangkap. Jangan-jangan begitu Pulau Borang. Jadi itu yang saya tangkap. Kemudian saya mohon maaf tadi ada yang sangat terlewat. Kita ngomongin bicara soal Kesultanan Islam, tapi yang lewat satu Masjid Lama. Nah Masjid Lama itu tuh betul minta kita sama-sama jaga semua. Jangan-jangan nanti tiba-tiba diganti nama orang. Ya kalau perlu kita demo Pak, kalau diganti nama orang. Jalan Masjid Lama kan enggak. Ya memang Masjid Lama, di situ ada masjid ini jejak dari
peradaban Islam di Palembang, Jalan Masjid Lama. Sayangnya Pak, pelang namanya sudah hilang di situ. Pasang lagi. Kita pasang lagi. Jadi minimal dari kita yang di sini, kalau ada coba-coba buat nama orang, kita harus bereaksi. Masjid Lama jangan, karena itu menunjukkan simbol keislaman Palembang. Itu yang masih ada, Kalau masjid yang lain mungkin masjid Candi Laras ya Sandi hanya terdengar dari para ahli saja. Jadi Masjid Lama harus dijaga nama itu. Jangan coba-coba diganti gitu. Itu tentang Masjid Lama. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan berat semua Pak Dr. Mulyadi soal kaidah penamaan toponimi. Memang ada, saya juga tidak hafal Pak. Jadi di peraturan pemerintah itu ada kaidah penamaan dari memang ke depan mengacu kepada ini tentang PP tahun berapa ini. Jadi harus mengacu ke sini. Ya secara ini sebenarnya ada pergeseran juga, jadi terjadi positivisme jadinya, semakin positivistik. Sementara kan yang orang lama kan menyebutnya sebagai sebutan-sebutan yang tumbuh dan berkembang. Jadi itu serang ini kekalahan juga dalam sistem hukum. Hukum selalu saja menginginkan cara pandang positivisme. Harus semuanya dijadikan dinyatakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, mengabaikan kearifan lokal sebenarnya. Tapi oke lah kalau bicara soal itu, tapi ada ini contohnya harus menggunakan bahasa Indonesia, kemudian unsur rupa bumi itu harus bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Ada yang bahasa asing di kita Palembang Pak, bom itu Pak. Iya. Bom itu bukan Belanda. Bukan di bom kan, bom itu kan pelabuhan bahasa Belanda. Itu menarik karena yang bom itu cuma ada di kita dengan Banyuwangi rasanya. Bom baru. Sebenarnya ada berapa bom lagi yang lain. Jadi bom lain, jadi bom itu penamaan seperti itu. Ya. Ada lagi bom pebem Pak. Nah saya buka cerita, cuman tolong nanti kalau ada yang buat konten tolong sebut nama saya. Ya. Pebem itu vibum. V itu ternak, bom pelabuhan. Jadi itu pelabuhan ternak. Jadi pebem sekarang. Jadi mohon maaf kalau ada yang buat konten TikTok, tolong dong nama saya disebut. Ya. Vibum. V itu ternak, pelabuhan ternak. Jadi pebem bahasa kita Palembang. Itu jadi, iya. Jadi kalau ada yang buat konten, tolong sebut ke baik. Jadi agak sedikit naik kenapa ini ya. Kemudian menggunakan abjad boleh juga soal sejarah, budaya, adat istiadat dan atau keagamaan. Jadi bisa apapun. Tapi kemudian itu nanti akan dipilih yang mana yang paling ini. Kemudian abjadnya abjad Romawi, dan mohon maaf ini kita terpaksa pakai Romawi, huruf Latin atau huruf bumi kalau bahasa Malaysia. Menggunakan satu nama untuk satu unsur rupa bumi, jadi jangan banyak-banyak. Ada satu tempat di dunia ini namanya panjang sekali, susah menghafalnya. Jadi tidak perlu seperti itu. Menggunakan paling banyak 3 kata. Jadi apa yang kira-kira kalau di Palembang yang 3 kata Palembang ini apa ya? Ya Benteng Kota Besar tadi benar Pak. Ya, Benteng Kota Besar. Tapi masih masuk Pak, karena dia masih 3 kan? Jadi kan. Kemudian menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup. Nah ini. Jadi kan ada kecenderungan kita sekarang ini itu tadi ABS, asal bapak senang atau asal ibu senang, ya. ABS kan bisa juga ibu senang, I-nya dikecilkan, B-nya besar. Jadi asal ibu senang karena masih menjabat. Tidak boleh, karena orang yang masih hidup, dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 tahun. Jadi mohon maaf kalau ada di Palembang yang belum 5 tahun, menyalahi aturan. Tunggulah, ya tunggulah. Itu belum yang lain, belum parameter yang lain gitu. Baru di parameter wafatnya itu, wafatnya. Masih banyak nama di Palembang ini belum nama Sultan, Ustaz Andi ya. Yang bangun BKB Sultan Muhammad Bahaudin, mana ada nama jalannya. Sultan Ahmad Najamun yang membangun menara Masjid Agung, Bapak lebih paham dari saya soal itu. Tidak ada namanya. Yang ada cuma Sultan Mahmud Badarudin saja. Yang lain mungkin ada yang lain. Sultan Agung mungkin penamaan tempat mungkin ya. Sultan Agung tidak ada. Jadi mestinya harus ada perhatian seperti itu. Kita lah yang, karena itu kan identitas Melayu yang Islam sebenarnya. Kemudian menghindari penggunaan nama instansi lembaga
Jadi tidak boleh juga menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan atau daerah, apalagi kira-kira kepentingan nasional, memenuhi kaidah penulisan nama, rupa bumi dan kaidah spasial. Jadi itu yang menjadi kaidah, yang lain-lain juga ada sebenarnya. Jadi perlu jadi perhatian kita bersama ke depan. Itu mengenai kaidahnya. Jadi sebenarnya beberapa hal kita temukan itu yang tidak mematuhi itu sebenarnya. Kemudian tentang dari Pak Dr. Masuri tentang penulisan keraton dalam naskah, mohon maaf Pak, saya tidak paham betul soal itu, tapi saya biasanya membaca cuma peta-peta Belanda, karena bukan saya bisa bahasa Belanda, tapi kan kebetulan ada di Google, ada translate-nya, kebetulan saya juga punya kamus, saya cari di sana. Jadi dalam peta-peta lama itu memang tertulis keraton. Jadi di jalan di depan benteng itu disebut dengan Keraton Wek. Wek kan jalan, Wek ada Wek, Straat, dan seterusnya itu kan. Yang pakai Wek ini kan Keraton Wek, Depo Wek, sama apa lagi yang Wek saat ini? Itu yang pakai Wek ini. Jadi ini ada Wek, ada Straat, ada Boulevard, ada lain-lain, ada gang. Kalau gang itu, nah guru-guru Wek ya maksudnya, guru-guru yang jadi jalan pakai Jalaluddin itu. Jadi itu disebut Keraton Wek. Jadi Belanda sendiri sebenarnya mengaku itu keraton. Mungkin ya Cek Panji yang mungkin menulis itu mungkin gencar lah menuliskan soal itu. Jadi minimal kita dalam posisi tawar. Jadi kita bisa menyampaikan bargaining kita untuk supaya didengar seperti itu. Kemudian soal ya BKB tadi itu tentang BKB tadi itu tadi Pak, saya cerita ketemu langsung dengan Mang Johan. Jadi Mang Johan juga masgul bahasa gitu nih kan. Nggak boleh disebut di BKB itu zaman Pak Edi Santana. Cuman oke lah. Cuman yang sedih itu kemudian kan kita kemudian menjadi rancu sebenarnya Pak. Jadi ada kecenderungan kita juga sebagian karena karena monopoli pengetahuan ini dikuasai oleh media sosial yang banyak keliru. Dan akhirnya kemudian banyak orang juga jadi keliru menyampaikan itu. Maka betul terminologi PKB sebenarnya itu, cuma saya lebih kepada aspek kefaedahan mungkin Ustaz Andi. Jadi ialah sudah jalan dulu tahun berapa itu, tahun 2000 awal ya, ketika dibuat turap itu. Jadi ya mungkin boleh buat, tapi kalau mau diluruskan boleh sih sebenarnya kalau kita mau. Kalau Nyai Kulo nyebutnya Benteng Pak, Chan aku nyambat kau beli pisang di Laut Benteng, Nyai ngomong, Nyai rumah di 19 tuh Benteng dia ngomong. Jadi ya cuman kalau Benteng kan agak mirip-mirip dengan yang BU kan, kesannya lain lagi kan, jadinya kan agak kurang. Orang hamil saja disebut hamil sekarang, nyebut bunting lagi malu sekarang kan. Bahkan di Pesama tuh bunting itu lainnya artinya Pak ya, bunting itu pendamping kita, bojo ya, iya bahasa kita kan. Jadi mungkin karena itu menghindari kata-kata itu, kemudian kita menjadi kemudian ragu-ragu sama dengan kita menulis WA, jarang mau kita menyebut aku. Biasa saya, Ana atau Kulo. Padahal aku sudah benar sebenarnya Pak. Cuma terkesan kasar kan gitu. Yeah. Itu jadi ada pergeseran secara bahasa mungkin linguistik seperti itu. Kemudian ini aspek hukum pidana penggantian nama. Sebenarnya kalau hukum pidana itu sebenarnya begini Pak, ada kalau saya termasuk yang mazhab yang hukum pidana itu bukan kepada retributif pembalasan. Kalau saya termasuk penganut lebih kepada restoratif. Jadi hukum pidana itu sebisa mungkin orang jangan dimasukkan ke penjara. Penjara itu the last resort, ultimum remedium, tempat terakhir. Kalau sudah yang lain nggak bisa baru hukum pidana. Jadi jangan hal-hal yang sederhana mungkin kita antarkan orang masuk penjara Pak. Jadi di penjara itu orang baik itu menjadi lebih buruk karena mendapat transfer pengetahuan dari yang lain. Ini yang makanya itu. Tapi kalau secara unsur kecuali ada namanya mens rea. Mens rea itu dalam prinsip, mohon maaf agak teknis, unsur hukum pidana itu kan mens rea dan actus reus. Jadi ada perbuatannya, ada mens reanya tidak. Kalau mens reanya memang tidak disengajakan, dan kesengajaan juga kan ada berlapis, itu ada tiga bentuk kesengajaan. Ada objet dolus, itu ada 3 macam. Maka kemudian
belum lagi ada kulpa. Jadi sebisa mungkin memang itu dikurangi sih. Cuman untuk wanti-wanti boleh juga Pak, jadi jangan orang sembarangan. Jadi saya termasuk orang yang gerah kalau melihat di mana-mana peringatan pidana semua Pak. Di mana-mana Pak, dilarang buang sampah, masuk ke bandara, peringatan hukum pidana semua. Tapi mestinya memang di masyarakat yang sudah semakin bagus sih sebenarnya, pidana itu kan mestinya terakhir sekali. Pidana kan artinya siksa. Maka sebenarnya saya meneliti juga mengenai kosakata buat teman-teman linguistik, mungkin kalau ingin berkolaborasi. Kata-kata pidana itu sebenarnya kalau saja tidak kita temukan lagi semacam reinventing values di zaman dulu, sebenarnya kita tidak mengenal kata-kata pidana. Itu bahasa Sanskerta. Kita menyebutnya sebagai straf, itu sebagai hukuman, atau dalam kamus yang saya baca itu siksa. Baru di tahun 46 kita menyemakati kata-kata pidana. Mungkin ada semacam penghalusan, tidak memilih kata-kata siksa. Jadi, tapi tetap saja artinya siksa, karena straf itu artinya siksa. Maka sebisa mungkin kalau bisa sih itu. Tapi boleh sekadar untuk dengan masyarakat yang masih mungkin perlu diingatkan terus-menerus, mungkin boleh juga sih Pak. Kita jadi jangan basing-basing Getinamo kayak ini. Tapi paling-paling kita pakai kearifan lokal tuh Pak. Kayak kualat kan, kamu kualat nanti Getinamo. Nah itu susah mengukur kualat itu. Mungkin ada perlu pengkajian mengenai kualat itu. Itu tentang aspek hukumnya. Kemudian soal Bukit Seguntang, mungkin betul kata Bapak tadi, mungkin naskah yang paling tua Sulalatus Salatin Pak ya, bisa menyebut Bukit Seguntang itu. Cuma naskah yang lain memang belum ditemukan, tapi bukan tidak mungkin itu ada. Jadi saya masih berharap ada sih naskah yang ditemukan. Tapi mungkin untuk kajian Jawinya mungkin Bapak lebih paham ya Pak. Saya kurang paham soal. Saya cuma baca yang sudah dilatinkan, dirumikan itu Pak. Kitab siapa namanya penulis Sulalatus? Tun Sri Lanang yang menuliskan itu. Jadi dia mentransliterasinya menjadi Siguntang atau Seguntang. Cuma saya lebih fokusnya ke Belanda karena begini, saya mencoba, memang ini belum ketemu teorinya. Belanda itu kemudian ada kesulitan ketika menuliskan P untuk tempat. Makanya ada beberapa tempat itu di huruf E atau E di awal, setelah huruf awal itu dituliskan Pa. Contohnya Palembang dari Palembang, Pasema dari Semar, Pemulutan ditulis Pamulutan, Semarang ditulis Samarang, Kerawang ditulis Karawang, Manado ditulis Manado. Jadi ada kecenderungan begitu sebenarnya. Dan menurut saya ke depan kalau memang ingin menunjukkan identitas, cuma memang juga tantangan juga buat kita, apakah betul huruf E tadi berhubungan dengan huruf Jawi, memang sebenarnya yang mana sih paling pas. Ya ini memang jadi wacana juga ke depan. Artinya bukan kita mau bahasa, saya teringat dulu ada Kiai Jen Supri kalau ngomong katanya, "Cek, jangan ngacu dedek," katanya. "Jangan ngacu dedek, yang sudah mapan kau kacu lagi," katanya. Kigo macam itu. Tapi kenapa bukan Pak? Artinya kita pencarian kebenarannya kan tak benar berhenti kan Pak. Jadi minimal untuk jurnal lah kita nulisnya. Jadi teman-teman yang mau nulis jurnal itu mungkin kajiannya ke situ sih. Jadi kajian aspek linguistik seperti itu. Itu saja mungkin. Saya kira lebih banyak saya minta maafnya karena saya memberanikan diri hanya sebagai momentum membuka kepedulian kita soal nama ini, karena kita harus menghargai masa lalu dan juga termasuk ketokohan masa lalu. Termasuk saya pernah ucapkan sama Ustaz Adi, banyak tokoh Islam di Palembang belum punya tempat yang semestinya. Sultan Muhammad Bahaudin belum ada namanya, mestinya pelabuhan lah kita mungkin itu yang ke depan. Saya kira itu saja mungkin. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Kita juga masih punya waktu ya.